Barang siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan, yusiba minhu, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Allah berikan ujian kepadanya. Kalau kita melibatkan Allah, tidak ada masalah yang besar. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin memberikan masalah kepada kita. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Artinya, Ahilman ingin kuatkan kepada Bunda Teteh sekalian, kalau hari ini ada di antara Bunda Teteh mendapatkan satu masalah, punya satu masalah, karena Allah percaya sama kita. Karena Allah yakin kita bisa, Allah yakin kita mampu, Allah yakin kita kuat. Boleh jadi Allah ingatkan kita dengan masalah yang datang karena Allah rindu dengan kita. Seringkali yang membuat masalah itu berat bukan masalahnya, tapi yang membuat masalah itu berat karena kita tidak menemukan jalan keluar terbaik dari masalah itu. Apa di antaranya? Karena kita terlalu pede dengan kemampuan kita, sehingga kita tidak melibatkan Allah untuk memberikan pertolongan kepada kita. Itu masalahnya. Jadi sebenarnya kalau kita melibatkan Allah, tidak ada masalah yang besar, tidak ada masalah yang berat. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin memberikan masalah kepada kita melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Artinya, Ahilman ingin kuatkan kepada Bunda Teteh sekalian, kalau hari ini ada di antara Bunda Teteh mendapatkan satu masalah, punya satu masalah, maka Bunda tekankan Bunda, karena Allah percaya sama kita. Karena Allah yakin kita bisa, Allah yakin kita mampu, Allah yakin kita kuat. Kalau kita punya masalah, jangan sibuk mencari pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang bisa nolong kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini manusia, tidak punya daya upaya, tidak punya kemampuan, kecuali semuanya diberikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat ya, kalau Bunda sedang punya masalah, bukan tidak ada jalan keluarnya. Boleh jadi jalan keluarnya tertutup. Karena apa? Karena ada debu yang menempel dalam diri kita. Banyak di antara kita yang bilang gini, aku mah udah susah bener ini, sudah buntu. Ada bahasa, udah nggak ada jalan keluar lagi. Betul apa enggak? Ya, Bunda kalau punya masalah di rumah tangga, punya masalah di keluarga, punya masalah dengan apapun dalam hidup, kadang-kadang suka berkata seperti itu. Udah buntu Ahilman, udah nggak ada jalan keluar. Revisi kalimat itu. Bukan tidak ada jalan keluar, jalannya ada, tapi barangkali mata kita tidak bisa melihat jalan itu. Kenapa? Karena kita tidak meminta pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat ya, sering Ahilman sampaikan, kalau kita sedang dikasih masalah, jangan minta dikecilkan masalah kita, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuh kita. Maka nanti Bunda ya, seberat apapun masalah kita ya, tidak ada masalah dengan masalah. Yang jadi masalah adalah sikap kita terhadap masalah itu. Bahkan Ahilman seringkali sampaikan, masalah itu singkatan. Apa itu? Masalah, masa mengenal Allah. Boleh jadi Allah ingatkan kita dengan masalah yang datang karena Allah rindu dengan kita. Makanya apa kata Nabi? Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan, yusiba minhu, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Allah berikan ujian kepadanya. Maka nanti dalam hadis yang lain apa kata Nabi? Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Makin berat ujiannya, makin berat pengorbanannya, maka di situ ada potensi makin besar pahalanya. Jadi kalau hidup kita nih fine-fine aja gitu ya, nggak ada masalah, nggak ada ujian, Bunda harus bertanya-tanya, kok kayaknya hidup aku enak-enak aja ya. Dan di saat yang bersamaan malah kita jauh dari Allah, hati-hati, namanya istidraj itu. Jadi kalau kita ditinggikan, seakan-akan semuanya aman-aman saja gitu.
Bunda sehat, bunda bahagia, hartanya luar biasa. Tapi di saat yang bersamaan tidak membuat kita makin dekat dengan Allah, apa namanya? Istidraj. Makanya kadang-kadang kita jangan enjoy kalau nggak diuji. Jangan-jangan ujiannya ada pada bab yang membahagiakan itu. Makanya yang namanya ujian tuh bukan yang sedih-sedih aja. Kadang-kadang yang menyenangkan pun juga ujian. Jadi kadang-kadang ujian tuh nggak harus yang menyedihkan saja. Yang menyenangkan pun juga adalah ujian. Jadi sebenarnya yang seringkali membuat seseorang tidak lulus ujian bukan karena soalnya, tapi karena jawabannya. Betul apa enggak? Yang seringkali jadi salah apa? Sikap kita, jawaban kita terhadap soal itu. Jadi sekarang jangan menyalahkan soal, jangan menyalahkan masalah. Sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah akan menguji hamba tersebut. Maka kalau nanti kita sedang punya masalah, hari ini sedang punya masalah, hadirkan doa kita kepada siapa? Allah. Salah satu doanya yang bisa bunda amalkan ada di surat Al-Kahfi ayat 10. Jadi kalau bunda gini kalimatnya, ya Allah, kalau dengan ujian di rumah tanggaku ini adalah bagian kasih sayangmu kepada hamba, maka hamba terima ya Allah. Kalau dengan ujian ekonomi misalnya, suami bunda punten mohon maaf dirumahkan, di PHK, diberhentikan. Kalau ini adalah bentuk kasih sayangmu ya Allah kepada hamba, agar hamba kembali ingat kepadamu ya Allah, hamba terima ya Allah. Karena hamba yakin ada cinta, kasih sayang kau berikan kepada kami. Ya Allah, kalau dengan kondisi anak-anak yang nguji hamba ini ya Allah, tapi di balik ini ada kasih sayangmu kepada kami ya Allah, hamba terima ya Allah. Karena hamba yakin engkau mencintaiku melebihi daripada cinta siapa. Kalau bunda punya hutang, kira-kira yang bunda pikirkan pertama kali apa? Bayarnya. Sekarang ganti kalimatnya, bunda pikirkan siapa? Allahnya. Kalau bunda mikirin Allahnya, ingat Allahnya, Allah akan tunjukkan kepada siapa kira-kira bunda menemukan solusi di balik hutang itu. Bahkan bunda diberikan ketenangan. Bunda punya suami misalnya nguji bunda, kadang-kadang bertanya-tanya, ah Hilman, kenapa ya suami aku teh menikahi begini? Fokusnya bukan ke masalah, tapi fokusnya ke siapa? Ke Allah. Bunda diuji oleh suami bunda. Jangan mikirin masalah dari suami bunda, capek. Kalau bunda mikirnya Allah, kira-kira kalimatnya apa yang keluar? Ya Allah, engkau titipkan suami hamba kepadaku, karena boleh jadi dengan datangnya suami hamba yang seperti itu, engkau tunjukkan pahala kebaikan untukku ya Allah. Jadi mungkin nanti pahala bunda masuk surga itu bukan karena ibadah bunda yang lain, tapi kesabaran bunda mendampingi suami bunda. Kita tidak akan mungkin tahu rasanya manis kalau kita nggak tahu rasanya pahit. Jadi tahu manis karena bunda pernah ngerasain yang apa? Yang pahit. Obat itu rasanya apa? Pahit. Tapi saat bunda mau meminumnya, mau menelannya, kemudian bunda bisa mendapatkan rasa manis. Ketika apa? Dengan izin Allah, bunda mendapatkan kesembuhan dari penyakit itu. Betul? Awalnya telan dulu yang pahit-pahit agar kita bisa tahu yang manis. Ingat, kalau kita punya masalah, ingatnya sama siapa? Ingatnya ke Allah, jangan fokus ke masalahnya. Kalau fokus ke masalahnya, kita jadi paling menderita seakan-akan.